Hey, selamat datang di channel baru kami, Coko Media. Di channel ini kita akan menceritakan kepada sahabat semua film kesukaan kalian. Kolom komentar selalu tersedia untuk sahabat yang ingin request film kesayangannya, ataupun ada film yang ingin kami rangkum untuk sahabat semua. Baiklah, langsung saja, ambil posisi ternyaman, kencangkan sabuk pengaman, buat diri terasa aman, dan saatnya bercerita tentang film pertama kita. Film pertama kita berjudul Bird Box. Film ini adalah salah satu film favorit kami, di mana film ini menyajikan cerita yang sangat menarik serta cukup menegangkan untuk dilihat. Film yang menceritakan situasi akhir dunia ini diproduksi pada tahun 2018, disutradarai oleh Susan Bayer dengan pembuat naskah oleh Eric Hesser. Film ini diangkat berdasarkan novel George Merman yang terbit pada tahun 2014. Film ini mengisahkan dua waktu yang berjarak 5 tahun. Pemeran utamanya dibintangi oleh Sandra Bullock yang berperan sebagai Mallory. Ia adalah seorang introvert yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Film dimulai dengan Mallory yang terlihat sedang berbicara dengan dua orang anak. Dua anak ini tidak memiliki nama, mereka hanya dipanggil boy and girl, panggilan yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Mallory terlihat sangat takut dan waspada karena apa yang sebentar lagi akan mereka lewati. Akhirnya mereka memulai perjalanan ini. Mallory dan dua anak itu pergi menuju sebuah perahu yang telah mereka siapkan. Mereka mengenakan kain sebagai penutup mata, berjalan tanpa melihat, hanya meniti tali yang telah dibuat menuju perahu kecil itu. Akhirnya perahu ditemukan dan mereka pun memulai perjalanan menegangkan ini. Saat perjalanan baru saja dimulai, scan mundur sekitar 5 tahun yang lalu, di mana waktu itu kondisi dunia masih aman dari bahaya. Di sana kita bisa melihat Mallory dengan perutnya yang sedang hamil. Ia sedang melukis di sebuah kanvas sambil mendengarkan musik. Tak lama kemudian, adik Mallory yang bernama Jessica datang. Ia mematikan musik, dan saat itu mereka berdua mendengar satu berita aneh di TV. Berita itu menceritakan bahwa semua orang di kota panik, berhamburan keluar. Kemudian orang-orang bertingkah sangat aneh dengan melakukan bunuh diri secara massal. Peristiwa ini dengan sangat cepat menyebar dari berbagai negara di Eropa hingga Rusia. Namun saat itu belum menyebar hingga ke daratan Amerika, tempat di mana Mallory tinggal. Tidak lama kemudian, Jessica mengajak Mallory untuk pergi ke kota, sekedar hanya untuk memeriksa kandungan Mallory. Awalnya Mallory tidak ingin kemana-mana karena ia adalah seorang introvert. Namun, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Tidak lama setelah mereka sampai di rumah sakit, Mallory melihat ada yang aneh dengan seorang pengunjung di sana. Ia membentur-benturkan kepalanya di kaca hingga berlumuran darah. Keadaan pun mulai mencekam. Mallory keluar dari rumah sakit itu, dan mereka akan segera pulang menggunakan mobil. Keadaan semakin memburuk. Orang-orang di jalan menjadi gila dengan bunuh diri mereka sendiri. Mereka mulai ketakutan dengan keadaan itu. Saat Mallory melihat ke belakang untuk mencari handphone yang berdering itu, tiba-tiba Jessica melihat makhluk aneh di depan mobilnya. Makhluk yang sangat menyeramkan. Dalam sekejap, mata Jessica berubah menjadi hitam. Ia menangis seperti ingin cepat mengakhiri hidupnya. Jessica pun mulai bertingkah aneh. Ia menginjak gas dan nyetir sembarangan. Mallory kaget dan panik, tak tahu apa yang sedang terjadi pada Jessica. Lalu mobil mereka menabrak mobil lain hingga terbalik. Untungnya mereka berdua selamat. Lalu Jessica keluar dari mobil dan berjalan ke tengah jalan itu, hingga sebuah mobil Fuso menabrak dan menghancurkan tubuhnya. Keadaan semakin kacau, orang-orang berhamburan kemana-mana. Mereka semua takut akan melihat makhluk aneh di depan mereka. Di tengah kekacauan ini, Mallory terjatuh. Lalu ada seorang wanita bernama Lydia yang ingin menolongnya. Tapi naas, Lydia melihat makhluk itu yang menyamar menjadi ibunya. Ia mengikuti makhluk itu dan tiba-tiba masuk ke dalam mobil yang terbakar. Saat Mallory terjatuh, datang seorang pria bernama Tom. Ia menolong Mallory dan mereka berdua menuju rumah terdekat di sana. Rumah itu adalah rumah milik Greg, namun Greg tidak sendiri. Ia bersama Douglas, suami daripada Lydia, wanita yang ingin menyelamatkan Mallory tadi, namun gagal. Greg kemudian mengizinkan Mallory, Tom, dan seorang polisi wanita bernama Lucy untuk masuk ke dalam rumah. Namun Douglas tidak senang dengan kedatangan mereka karena istrinya mati saat ingin menolong Mallory. Saat mereka ke dalam, ternyata sudah ada beberapa orang lagi di sana. Mereka adalah Cheryl, Felix, Charlie, Samantha, dan Jason. Setelah mereka sadar apa yang sedang mereka hadapi, dengan segera mereka menutup semua jendela rumah.
Tak ada satu celah pun yang mereka buka dari rumah itu. Sinyal di kota pun hilang, hingga mereka tidak bisa melakukan panggilan apapun, bahkan untuk sekedar meminta bantuan. Lalu kita kembali ke 5 tahun setelah ini, di mana Mallory sedang melakukan perjalanan menyusuri sebuah sungai. Mereka telah mengurus sungai itu selama kurang lebih 6 jam. Saat Mallory dan kedua anak itu sedang berlindung di dalam kain, tiba-tiba ada bayangan mendekati perahu mereka. Bayangan itu terus saja memanggil nama Mallory, namun Mallory sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Kembali lagi ke 5 tahun sebelumnya, kini sudah 3 hari mereka semua terjebak di rumah itu. Persediaan makanan mulai menipis dan mereka tidak mendapatkan satu garis sinyal pun di sana. Tiba-tiba dari kejauhan, ada seseorang yang mengetuk pintu dengan keras. Namanya adalah Olympia. Ia adalah seorang wanita yang sedang hamil, sama seperti Mallory. Di tengah perbincangan mereka itu, Greg memikirkan sebuah cara untuk melihat keadaan sekitar. Ia memikirkan akan melihat keadaan di luar dengan kamera pemindai panas. Ia berpikir, jika melihat sekitar dengan objek tidak langsung, yakni panas, maka tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Akhirnya dengan sangat yakin, dalam keadaan diikat di meja kerjanya, Greg melihat keadaan dengan kamera pemindai panas itu lewat sebuah monitor. Greg pun ditinggal sendiri dalam kamar itu, pintu dikunci dan mereka semua keluar. Tak lama waktu berselang, semua orang mulai khawatir dengan keadaan Greg, karena dari dalam kamar itu terdengar suara benturan. Mereka semua bergegas masuk ke dalam kamar, dan ternyata Greg sudah tidak bernyawa. Kini kita kembali ke perjalanan Mallory di sungai, di mana mereka bertiga sudah mengairi sungai selama 14 jam. Dalam keadaan dingin dan lelah, Mallory mendengar suara seseorang yang memanggil. Dari kejauhan, orang itu meminta Mallory, Boy, dan Girl untuk membuka penutup mata mereka. Mallory tidak ingin melakukannya, dan ia pun mengambil senjata api di balik kayu itu untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba orang itu muncul di depan Mallory, merebut senjatanya dan kemudian mencoba untuk membuka tutup mata Mallory. Orang itu terlihat tidak mengenakan penutup mata sama sekali. Senjata Mallory jatuh ke sungai, namun ia berhasil menendang rahang orang tersebut. Lalu kemudian Mallory mengambil golok di dalam perahunya dan langsung menebaskannya ke leher orang tadi. Mallory pun dengan cepat meninggalkan lokasi itu dan melanjutkan perjalanannya. Kembali ke 5 tahun sebelumnya, kini telah hampir seminggu mereka semua berada di dalam rumah. Mereka pun sudah tidak memiliki stok makanan lagi dan harus pergi untuk mencari stok makanan di luar. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke swalayan yang berjarak beberapa blok dari rumah itu. Kebetulan, Charlie adalah salah satu pegawai di swalayan itu. Ia tahu persis struktur bangunannya. Mereka berlima pun akan pergi dengan menggunakan mobil. Lalu mereka mulai mencat jendela mobil itu agar tak ada seorang pun yang bisa melihat keluar. Sedangkan GPS dan sensor jarak pada mobil itu mereka andalkan sebagai penunjuk jalan. Setelah selesai mencat mobil itu, mobil pun dihidupkan. Mereka semua berangkat dengan perasaan was-was. Mobil pun berjalan melewati mayat-mayat yang berletakkan di jalan itu. Tak sedikit juga kepala mayat tadi yang terinjak ban mobil. Di tengah jalan itu, mobil harus berhenti karena ada sesuatu yang menghalangi di depan mobil mereka. Mungkin itu adalah sebuah truk, kata Tom. Lalu mereka memutuskan untuk memutar arah. Tapi tiba-tiba mereka sadar bahwa bukan truk yang menghalangi mobil mereka. Itu adalah makhluk aneh yang sedang meneror bumi. Semua orang dalam mobil panik. Douglas mengatakan bahwa mereka tidak akan selamat. Akhirnya Tom menginjak gas. Tak peduli dengan apa yang akan terjadi, mobil pun melaju kencang, menabrak banyak benda di depannya, dan akhirnya mereka sampai di swalayan. Perasaan lega mulai datang, namun kini mereka harus berjalan masuk swalayan. Mereka semua keluar dari mobil itu dengan memakai kain di mata mereka masing-masing, meniti jalan dan memegang dinding swalayan itu. Mereka pun berhasil masuk ke dalamnya. Napas mulai tak terasa sesak, darah pun mulai dengan lancar mengalir. Mereka sangat bahagia melihat banyak sekali makanan di sana. Mereka pun mulai mengambil persediaan makanan di sana, mengambil makanan sebanyak mungkin yang bisa mereka bawa. Saat sedang memilih makanan-makanan itu, Mallory mendengar suara beberapa burung, lalu membawanya pulang bersamanya. Saat mereka ingin kembali ke rumah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari belakang swalayan itu. Ia adalah teman kerja Charlie yang agak gila. Ia menangis dan meminta untuk masuk. Setelah pintu sedikit dibuka, tiba-tiba teman Charlie itu mengatakan bahwa ia tidak sendiri dan mencoba mendobrak pintu itu. Kemudian semua orang panik. Burung yang Mallory ambil itu tiba-tiba tidak bisa diam, menandakan ada sesuatu yang tak beres sedang terjadi.
Mereka semua berusaha menutup pintu itu. Kemudian Charlie berlari, menabrak temannya hingga keluar dari swalayan. Charlie pun melihat makhluk mengerikan itu, lalu kemudian tewas membunuh dirinya sendiri. Akhirnya mereka pun pulang membawa persediaan makanan yang mereka dapat. Semua orang di rumah yang telah menunggu sangat senang melihat makanan-makanan itu. Hingga saat tengah malam tiba, ternyata Lucy dan Felix sudah merencanakan suatu hal sebelumnya. Mereka pergi menggunakan satu-satunya mobil yang ada di rumah itu. Dan kini, mereka yang tersisa harus bertahan dengan stok makanan yang ada, karena tak ada lagi kendaraan untuk keluar dari rumah. Penasaran dengan part selanjutnya? Silakan subscribe channel baru kami dan kita biarkan channel ini berkembang. Share video ini ke sahabat yang lain, dan mari kita bercerita bersama. Baiklah sahabat, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.